Joshua Alman Pratu Basket Indonesia. Terima kasih. Saya latihan basket nanti Senin. Siap. Halo teman-teman di chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Di Ajeng. Nah, kemarin udah habis latihan basket sama Mas Joshua nih. Iya. Seru Banget. Latihannya sangat ketat, aku sampai nggak berani ikutan. Wow. Cuma free throw gitu. aja. Nah, ini udah kedatangan Mas Joshua sama Mas Richard Insen ya. Selamat datang. Nah, ini mereka adalah dari Federasi Bola Basket Tuli Indonesia, ya, benar. atau FBBTI. Ya. Mas Joshua sendiri ini sebagai ketua juga pemain berarti ya? Betul. Ya. Ini mau berangkat ke Hong Kong katanya. Iya, betul. Nah ini boleh dong diceritain awal terbentuknya FBBTI gimana gitu. Ini katanya juga baru ya? Iya. Nah, nama saya Joshua Joshua. Pratu, Ketua Umum Basket Indonesia. Iya. Yang mau terada secara daring pertama tahun 2019 nama Basket Indonesia. Kedua tahun 2020 nama Basket. Ketika tahun 2022 nama Gar Tule Kampu Oke. Garda Petepo Bad nama itu Petepo dan 2023 2023. untuk sekolah memastikan Praja Basket Indonesia FBBTI. tahun 2024. Ya. Oke. Berarti terakhir 2024 itu Ya, FBBTI ya. jadi 2019 tadi ya awalnya. Awalnya. Terus berubah nama lagi 2020. Iya. Betul. 2022, 2024 sekarang FBBTI. Ya, Boleh paling di- kalau mau boleh nambahin Ya dikit. boleh diceritain. Jadi awal terbentuknya 2019, terus 2020 berubah ganti nama jadi Jakarta Tuli Basket. Sampai akhirnya dia bikin satu komunitas yang berisikan tunarungu dan orang-orang normal. Oke. Makanya dia bikin Deaf Hearing Community. Oh, berarti dia sempat dicampur ya? Ya, nah itu dia bikin juga tuh. Nah itu juga jalan, terus sempat ikut beberapa event juga. Sampai akhirnya sekarang yang terakhir tuh dia bikin Indonesia Deaf Basketball. Itu dengan manajemen, ada satu manajemen gitu yang akhirnya sekarang berubah lagi menjadi federasi karena dia belajar bahwa kalau nggak berbadan hukum nih jadi orang bisa seenaknya gitu loh mengotak-atik apa yang dia sudah bangun. Oke. Nah akhirnya dia belajar dari kesalahannya. Sekarang FBBT ini udah berbadan hukum. Oke. Jadi semuanya kalau misalnya nggak melalui Joshua ya nggak bisa. Jadi dia tuh yang ngatur. Oke. Seperti itu. Oke. Berarti Mas Joshua dulunya suka basket. Dari kecil sudah suka basket. Oh. Siap. Sejak umur berapa? Hah? Sejak umur berapa main basket? Umur 12 sampai umur atas. Oh, 17 dari umur 17 ke atas gitu ya Mas, bener ya? Pada betul ada batas. Sampai mungkin sampai umur. Dan kedua ada umur pada 21. Ada pada ada. Udah. Oh, oke. Setahu saya dulu kamu sebelum main basket main rollerblade. Sempat ini ya. Karena itu lagi. Udah tua, udah nggak kuat. Iya. Udah. Tapi denger-dengar dulu katanya skripsinya bikin soal basket juga. Majalah basket, Jadi lulusan ya. terbaik waktu kuliah dulu. Kuliah Oh, di UPH, betul. Ambil jurusan Terusan DKV. desain komunikasi Oh, kerja. di kafe. Iya. Sempat dapat lulusan terbaik Mas Joshua karena skripsinya presentasinya
bagus katanya Mas ya. Benar. Dulu waktu kamu presentasi tugas akhir paling bagus. Iya. Berdua tugas. Ya, jadi dulu awalnya tuh dia kan karena saking cintanya sama basket, si Joshua ini tugas Tugas akhirnya akhir. tuh bilang sama saya, Richard, saya mau bikin majalah basket, mungkin nggak? Saya bilang mungkin aja, tapi saya nggak bisa wawancara, saya cuma bisa desain. Iya. Oke, kita berangkatin teman-teman yang dari Bandung. Waktu itu kita tergabung di komunitas streetball di Bandung kan, Future Streetball Bandung. Nah, akhirnya ada 4 teman yang bantuin, ada yang wawancara, ada yang bantuin ngedesain sama dia, ada yang bantuin interview, ada yang bantuin ngetik. Sampai akhirnya sebulan tuh kita nginep tuh di rumah dia yang di Bogor untuk bikinin tugas akhir itu. Berarti sebulan full tuh stay di rumahnya 1 Mas bulan Jos. saya tidur di Wah. Bogor. Keren. Tidur. Oh enggak tidur. Dia nggak tidur. Kerja ya, Dia Mas. kan ngedesain. Jadi kayak kalau udah selesai ngetik, yang apa yang tadi saya wawancara, dia dulu tuh wawancara Denny Sumargo, Mario Musang. Oh sempet ya. Jadi kita bikin konten dulu kan, kita pikirin nih kontennya mau apa nih. Karena kalau majalah kan kita mau berapa halaman nih, ya kan? Mau 40, 60, ya kan? Akhirnya waktu itu kita berapa halaman? 22 Berapa? halaman, 30-an ya, 30-an lah. Akhirnya kita bikin kontennya mau apa. Tips cara lompat menjadi seorang dunker gitu. Jadi ada halaman-halaman. Nah, Oke. untuk itu kita cari nih siapa nih orangnya gitu loh. Oh, Denny Sumargo, dia pernah jadi juara slam dunk. Akhirnya kita wawancara. Iya. Foto. Oh, Ada foto. Foto juga dia yang moto gitu. Oh berarti Mas Jos juga foto. Iya, dia juga fotografi. Jadi seru sih, amat sangat seru sih dulu tuh. Kayak impian dia akhirnya bisa terwujud dengan adanya majalah basket itu sampai akhirnya dia jadi lulusan terbaik di UPH. Ya kita para pendukungnya ya happy lah. Maksudnya, kerja keras kita nih selama sebulan bikin si Joshua jadi lulusan terbaik. Nah itu Mas Joshua kan sebagai ketua juga pemain gitu kan ya. Ya. Nah kalau Mas, aku panggilnya Mas Mas Insane. Insane. Mas Insane. Mas Insane ini Nama saya sebenarnya Richard, cuma kalau di basket dipanggilnya Insane. Iya, biar akrab aja ya. Keren. Insane. Iya. Nah Mas Insane ini sebagai apa? Apakah tadi kan sempat dibahas juga badan hukum. Ya. Sebagai badan hukum apa? Gimana? Kalau saya saat ini ditugaskan sebagai, awalnya dulu Joshua minta saya sebagai pelatih basket, sempat ngelatih juga dulu. Terus saya bilang nggak bisa nih, komitmen gue kayaknya belum terlalu nggak bisa terlalu berkomitmen di sini. Akhirnya ntar saya cariin pelatih basketnya lah. Iya. Akhirnya saya di sini tuh membantu dia sebagai penasehat sebenarnya. Jadi kayak misalnya ada beberapa temen yang mungkin kurang bisa untuk misalnya ngasih tahu ke berbanyak orang tentang FBT ini, saya tuh kasih masukan gitu loh. Kayak kamu harus begini. Kayak kemarin mereka diundang Perbasi untuk audiensi Perbasi Pusat. Nah, saya ngasih tahu nanti pas presentasi kamu bagian ini, kamu nanti jelasin ini gitu. Nah, Penasihat, Mas Insane jadi itu saya tuh kayak penasihat. ngasih tahu kayak gitu-gitu loh, Mas Tirto. Bantu-bantu. Penasehat. Tapi merangkap manajer juga. Oh iya. Iya. Oke, ini Mas Joshua kalau sekarang berarti komunitasnya sekarang ya komunitas basket yang tuli udah ada berapa di Indonesia? Bahasa. Kalau ada betul orang habis. Terhadap utara tempat bahasa. Kota Surabaya. Oke. 4 orang. Oh, di Jakarta 40 orang lebih Iya, ya. Di 40-an. Surabaya 4 orang. Di Surabaya Di berarti? Surabaya baru ada 4 orang Oh, baru 4 orang. yang menyukai basket. Oke. Ya. Walaupun sebenarnya kemarin kita ketemu ketua Perbasi. Nah, Mama, Perbasi. ya. Dia bilang katanya di Jember. Koordinasi. Di Jember tuh ternyata ada anak-anak basket tuli yang suka sama basket gitu loh, anak-anak tunarungu yang suka sama basket. Nah, terus akhirnya ketika kita ketemu Mama Evi itu panggilannya Mama Evi, itu dia ketua Perbasi, beliau ketua Perbasi. Kalian nih harus datang ke sana katanya. Karena anak-anak ini tuh ya harus tahu bahwa kakak-kakaknya nih udah jadi pemain timnas.
biar mereka tuh Semangat. Iya, semangat. betul. Jadi ada yang tujuannya, Ada ada tujuan. goalsnya. Main basket nih bisa mewakili Indonesia loh. Mm-mm. Nah, kalian harus datang nanti pulang dari Hong Kong gitu. Oh. Nah, mungkin nanti agenda dari Hong Kong kita bakal datengin sekolah-sekolah tunarungu, terus komunitas-komunitas atau akademi basket tunarungu Iya. sih, biar semakin mereka nih jadi kayak semakin ada apa ya, acuan lah, biar harus jadi seperti mereka nih. Iya. Iya. gitu. Nah, ini tadi Ngomongin yang bahas Hong Kong ya. nih. Ini berarti yang jersey dipakai ini yang akan dipakai Wih. tanding di Hong Kong ini. Keren ya. Keren ya. Merahnya Bagus. sangat Menyala. melambangkan Menyala. Indonesia. Jersey Nah, officialnya lah. official. Ya kan, ini jersey official ya. Jersey buat Hong Kong. Iya, oke. Mas Joshua udah siap. 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 Siap banget, siap. Siapnya jangan siap. Siap. Kapan cerita? Oh. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 tepat 2 Maret. Oh, oke. Satu. Dekat negara 3 negara. Filipina, Ponga, Mongolia, Hong Hong Oh. Kong. Indonesia. Lawannya ya. Sebelumnya aku tahun lalu Australia 8 negara. Delapan sebelumnya 8 negara. Oke. Australia, Hong Kong, Jepang, Taiwan, India, Filipina, Indonesia, Taiwan, apa? Australia, Jadi India. tahun lalu harusnya mereka tuh juga berangkat ke Australia. harusnya Harusnya untuk Tapi- sebuah kejuaraan juga yang isinya tuh 8 negara. Cuma karena waktu itu ada masalah kendala di visa, jadi pihak dari Australia tuh panitianya kayak nunggu-nunggu visanya belum belum jadi. selesai. Padahal sebenarnya kita yakin kalau visanya tuh jadi gitu loh. Oke. Nah, begitu mereka cut kirim email kalau Indonesia tidak boleh ikut, visa kita jadi. Oh, wow. Beneran seperti itu. Begitu emailnya masuk, kalau panitia bilang, maaf Indonesia kita diskualifikasi karena visanya belum dikirim. Visa kita jadi. Orang dari kedutaan ini ngasih tahu kalau ini visanya Ya. jadi. Oh, tapi setelah itu tetap masih nggak bisa ikut. Nggak bisa. Ya. Tapi sekarang visa aman. Karena suratnya udah ditandatangan. Jadi Oke. akhirnya jadi sebuah pembelajaran buat teman-teman kalau event-event seperti itu harus nyiapinnya 3 Jauh-jauh bulan, hari, 3 betul. hari. Iya. Ya itulah 1, 2 dan lain hal yang tadi kita ceritain di awal. Ya ini yang membuat mereka jadi akhirnya untuk yang Hong Kong ini persiapannya jauh lebih matang. Sampai akhirnya mereka jadi tahu juga. Oh ternyata seperti ini ya kalau menyiapin tim buat pergi gitu loh. Ya nggak apa-apa, maksudnya biar mereka jadi tahu juga kan nantinya kan setelah mereka nanti misalnya tahun depan masih bisa ikut, pasti kan pensiun. Pasti kan jadi pengurus dong. Iya, betul. Ketika kamu pensiun tidak jadi pemain lagi, kamu jadi pengurus. Jadi sudah tahu apa yang harus disiapkan. Oke. Seperti Jadi itu kan. belajar ya. Iya. Benar. Betul. Kalau misalkan sekarang Mas Jos latihannya, Aja latihan Berapa untuk ke kali? Hong Kong, berapa kali? sebelumnya aku tetap Sabtu hari Minggu. Sabtu Minggu. Oh ya. Waror. Ada Oh, di Warrior. pelatih nama Rame itu Senar mantan apa dan Temanas. Timnas. Oke. Ya, pelatihnya ada Romi Chandra. Kalau itu Kak Romi Chandra nih pemain basket senior, udah dianggap senior lah dan dia juga mantan pemain pro, mantan pemain timnas juga yang akhirnya buat Hong Kong besok tuh Kak Romi yang pegang head coach lah. Oke. Nanti Kak Romi dibantu sama ada asisten coach, Coach Harry namanya. Itu dua-duanya dari Indonesia Warrior. Warrior Academy, Indonesia Warrior mah ada tim. Oh, Iya. Sip. Mas Joshua, berapa orang yang ke Hong Kong? Berapa orang lah? 20. Berapa 5 orang itu baju urus aja. Oh, ngurus saja. Berapa orang? 20. Tim dan iya. official. Oh, berarti 20 orang itu timnya. Tim dan Iya, official. dan official. Oke. Kemarin hari Minggu Ya, hari Minggu. dan ada kacau. Oh, kenapa? Ada pucat.
Aku kemarin ini free throw. Ada tuh videonya. Itu nggak ada yang masuk. Jadi akhirnya karena emang di latihan itu kalau nggak masuk pusat. Oh gitu. Tiga kali free throw nggak ada yang masuk. Jadi pusat. sempat nyobain. Iya. Wow. Kalau shoot tekan sama shoot. Iya nih masuk semua. Iya, Kalau Mas Joshua free throw-nya masuk semua. Kamu harus belajar dari Mas Joshua berarti. Ini boro-boro kena ring aja enggak? Mogok. Mogok. Oke, ini mungkin aku penasaran nih pribadi ya, penasarannya Mas Jos dan juga Mas Insin gitu. Kalau misalkan di lapangan, itu cara berkomunikasi antara pemain dan juga pelatih itu seperti apa? Wah ini menarik, pertanyaan yang bagus. Cara kita berkomunikasi pemain dan pelatih, saya terang. Jadi pelatihnya nih kebetulan Kak Romy Chandra nih tipikal pelatih yang mau belajar ya, mau belajar hal-hal baru. Nah ini buat Kak Romy memang hal baru lah ya. Maksudnya memberikan instruksi cara menyerang, cara bertahan, pola permainan, tapi bukan cuma sekedar ngomong, tapi dengan bahasa isyarat juga. Nah, jadi ini hal baru buat Kak Romy juga mau belajar, begitu juga dengan asisten coachnya, Coach Harry. Beliau juga amat sangat, sabar banget ya orangnya. Karena satu hal yang harus diperlukan adalah sebelum masuk ke dunia mereka ini adalah kesabaran sebenarnya kalau menurut saya. Karena banyak teman-teman normal yang nggak mau berinteraksi sama Joshua ini dulu karena nggak mengerti apa yang Joshua katakan. Jadi sebenarnya dia maunya misalnya ayo kita main yuk sweet. Tapi karena kita udah melihat, kitanya udah skeptis bahwa gua takut nggak paham gitu, takut nggak paham. Jadi akhirnya ditinggal. Nah itu yang bikin Joshua dan teman-temannya tuh untuk main di komunitas normal tuh sulit. Karena banyak teman-teman yang dulu tuh susah untuk menerima si Joshua ini. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya Joshua jadi sering datang ke komunitas basket normal dan akhirnya teman-teman juga mau belajar. Saya juga ikut mendampingi gitu loh. Akhirnya jadi orang-orang jadi ternyata mudah ya komunikasi sama lo juga pelafalannya juga nggak begitu sulit. Masih bisa dimengerti gitu dan akhirnya ya itulah banyak di antara mereka yang pengen dianggap ya udah kita bisa diterima oleh orang normal tuh itu sebuah kesenangan tersendiri buat mereka sebenarnya. Si Romy Chandra nih jadi kalau kita bicara lagi ya akhirnya Coach Romy mulai belajar bahasa isyarat pelan-pelan sama seperti halnya saya. Mulai belajar lah kita. Dan kita juga mulai melafalkan kata-katanya dengan baik gitu. Mulutnya dibuka gitu. Nah makanya karena mereka melihat dari gerakan mulut kan. Nah jadi so far sih itu. Tapi kalau untuk misalnya lagi game, terus ada sebuah pelanggaran. Itu penasaran tuh sebenarnya. Itu kita masih menggunakan bendera sih saat ini. Bendera. Jadi ide bendera itu tercipta dulu ketika saya membantu teman-teman tunarungu ini untuk bikin kompetisi 5-on-5. Dulu saya kerepotan nih, susah juga ya. Maksudnya wasit udah niup keras tapi teman-teman nggak denger gitu. Akhirnya saya bilang sama Joshua, besok di event kedua kita harus siapkan bendera. Biar kalau wasit tiup bendera naik, teman-teman lihat, ada bendera, berarti ada kejadian, lihat wasit. Jadi dia lihat wasit. Kalau wasit sendiri kan sebenarnya udah melakukan hand sign kan, kayak misalnya ada sebuah pelanggaran foul, wasit akan bilang foul, nomor 7, push, bola untuk sana. Ini kan sebenarnya udah hand sign, hand sign yang memang sudah dilakukan oleh wasit kompetisi beneran gitu loh. Nah makanya untuk yang basket tunarungu ini saya tambahkan dengan adanya bendera. Walaupun sebenarnya kalau di luar negeri nggak pakai bendera mereka, pakai lampu. Pakai lampu. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, ada kejadian yang wasit niup, itu lampunya nyala. Itu kemarin aku waktu latihan juga sempat lihat ada yang pakai bendera hitam sama putih. Jadi beda. Maju, bendera sama warna putih, tidak putih sama nama timnya ya. Warna jadi tim. itu merepresentasikan
kedua tim. Jadi kan tim itu kan tim pakai baju terang dan gelap kan. Iya. Makanya benderanya jadi hitam putih. Sebelumnya, kita topak budget Oke. teman-teman 5 orang bang. Mm-mm. Maka berat dapat teman-teman Iya. kadang. Nggak dengar. Top. Justru dipukul ya, malah dipukul. Akhirnya disamperin dipukul. Harus di Bakar. Coba kau apa? Oh. Ada apa? Ada kau. Bukan. Oh. Kau. Emangnya kau. Berarti dari situ ya Mas ya. Maka tongkat darah. Ya. Oh itu inspirasinya Mas Jos Iya. untuk bikin bendera dari Jadi buka awalnya- kaos gitu. Awalnya Kau. main. Iya. Kau. Bukan. Atuan. Masuk angin. Masuk angin. Kerok. Bener. Iya, kalau buka baju Seru masuk banget. angin ya. Nah, aku juga kemarin pas latihan sempat lihat coachnya nulis-nulis juga tuh pas kayak ngasih nih aku Oh, iya, aku iya. ngeliat kayak gini kan kayak Iya. ngasih tahu passing gitu-gitu Iya, iya, ya. iya. Berarti, Iya. untuk ngasih tahu apa namanya? Ini mesti ngapain gitu. Iya, iya, Passing berarti Iya. digambar ya. Iya, benar. Digambar. Tulis. Iya. Kapar. Anak bicara paham. Hmm. Karena kan kalau coach itu sambil hand sign agak sulit Iya. kan ketika dia pegang board Benar. dan spidol. Iya. Jadi ketika si Coach Heri, Coach Rami Chandra lagi kasih pola serangan atau pola defense atau cara bermain, dia sambil kasih di board. Nah dia juga hapus. Terus misalnya mau nulis pelan-pelan, dia tulis pelan-pelan ya. Gitu. Jadi sekalian gitu. Oh ya. Ada tuh. Ada. Ada rasa sayang. Jadi kayak gitu lah. Hmm. Seperti itulah. Cuma ya buat mereka jadi kayak satu hal baru yang mereka dengan sukacita sih senang gitu mempelajarinya gitu. Saya nggak ngelihat mereka yang gimana gitu, enggak sih. Sampai saya pernah nanya juga ke Coach Heri sama Coach Romi, Coach, thank you ya, sabar banget. Sen, nggak apa-apa Sen. Emang kan ini juga bisa jadi gua ceritain ke anak-anak didik juga bahwa basket tool ini ada loh, nggak cuma sekedar basket yang normal, basket konvensional gitu. Nah jadi ini juga bagian dari bola basket Indonesia yang harus kita jaga. Tapi kalau Mas Insane atau mungkin sama coach-coach yang lain, Ya. sampai sekarang masih belajar bahasa isyarat di luar lapangan nggak? Maksudnya kayak, Mas, maksudnya tidak hanya komunikasi dengan Mas Jos atau mungkin Ya. pemain yang lain, tapi di luar belajar lagi lewat buku-buku atau gimana nggak? saya lebih kepada misalnya lagi ada waktu ngumpul nih sama mereka, saya tuh kadang suka nanya, kayak misalnya kalau inget tuh gimana sih gitu? Oh, Inget, kalau lupa. oke. Nah itu saya Paham. ya. Terus Paham. abis itu mereka nanti nimpalin lagi tuh teman-teman dari Ya. basket tuh Jangan ini. lupa. Oh, ya. Ini juga kamu harus pelajari, paham. Hmm. Jadi ingat, lupa, paham. Nah itu kan jadi kayak apa kata-kata yang mendekati dan harus dipelajari kan. Kayak tadi misalnya kita ngomong selamat Iya. selamat Selamat siang, sore. gitu kan. Pakai. Nah itu Siang. akhirnya jadi pagi, siang, malamnya juga harus dipelajari Iya, betul, gitu loh. betul, betul, benar. betul, betul. Paling ketika ngumpul aja sih. Cuma selebihnya paling saya suka lihat Instagram misalnya. Kan sekarang udah ada Instagramnya Iya. kan yang kayak ngajarin bahasa Ngajarin. isyarat. Paling lihat Instagram aja sih. Seperti itu. Oke. Udah lebih mudah lah maksudnya Iya. kalau untuk mempelajari kan sekarang medsos udah Betul. bertaburan. Iya. Oke. Mau negara. Tuh, baca ada baca carat. Oh iya. Kedua, baca carat. Belajar. Wasitnya juga Wasitnya. ngerti bahasa Semuanya. isyarat, iya. Iya, Belajar buat bahasa nanti di sana juga gitu pasti Iya. lebih ketat. Nah ini emang kalau di Hong Kong ini seleksinya gimana tuh? Seleksi pemain ya? Seleksi Iya. pemain. Cara kamu memilih pemain bagaimana? Buat ke Hong Kong. Aku. Nanti saya tambahin. Jepang. Video udah keren. Main bagus. Oh. Raja. Basket. Bawa. Raja. Raja pelatih. Iya. Ban
masuk ke tur. Ada turut. Kamu pengen turut. Tapi kajian buat dan ikut ongkos. Tapi buat pecah bekar. Itu pada tepuk pecah. Itu namanya berapa tu benar. Kalau kita turut. Ya, jadi cara main bagus. Oke. Empat orang bagus. Untuk budak-budak umur. Sampai 30. Yang aku tangkap sedikit. Berdua. Berkat. ya. Apa yang kamu tangkap? Tadi aku sempat nangkap sih dilihat cara bermainnya, Ya. gitu kan di lapangan Ya, nanti benar. wasitnya, Ya. terus melihat kalau misalkan ya tidak sesuai dicoret Ya. gitu. Ya. Itu yang aku tangkap Ya. tadi sih. Awalnya jadi waktu cari pemain nih ya, waktu cari pemain tuh dia search tuh teman-teman tunarungu yang main basket dia search di media sosial di Instagram. Terus dari situ dia DM mau ikut main nggak, ditawarin lah. Nah karena kan yang saya sempat singgung tadi bahwa ini kan sebenarnya pembentukan timnas pertama ya buat Joshua dan kawan-kawan. Dan di mana basket tunarungu ini juga mungkin belum banyak yang tahu ya. Jadi untuk penyaringan pemainnya juga masih agak sulit. That's why waktu awal-awal nyari pemain tuh memang kita bingung banget gitu loh, kayak komunitasnya juga belum banyak, akademinya juga belum banyak, dan sekalipun ada juga umurnya masih di bawah 17 tahun, masih SMP, SMA gitu loh. Nah, sementara untuk ikut kompetisi internasional ini kan mereka juga butuh pemain yang istilahnya dikatakan senior ya. Nah akhirnya berkumpul lah dari grup-grup WhatsApp. Si Joshua cerita kalau kita mau bikin timnas bola basket nih. Ada nggak temennya yang bisa main basket? Akhirnya dikasih tahu. Oh ada nih teman saya di Malang, di Surabaya. Akhirnya dihubungin, mau datang. Dari Bogor. Bogor. Malang. Ternyata yang pas datang dari Bogor, ternyata dia atlet renang. Yang dari Bogor atlet renang. Kok bisa? Iya, terus tapi kan dia mau jadi iya tapi gue atlet renang nih, gimana? Tapi gue dulu bisa basket sih gitu. Nah, tapi karena kita kayak ya udah coba aja trial. Lo lolos nggak nih gitu. Nanti kan Kayak dilihat cara mainnya kan tadi yang sama dilihat Mas cara Jas, mainnya ya. sama coachnya kan. Akhirnya lolos gitu. Terus ada yang atlet futsal. Karena dia main futsal tapi ikut basket dan ternyata larinya cepat gitu. Kan pelatih juga menilai kan. Fisiknya kan. Reboundnya kuat. Ya kita butuh sih gitu loh. Jadi nggak nutup kemungkinan sih atlet-atlet dari luar cabang olahraga basketnya juga jadi terlibat karena memang kita kekurangan SDM itu loh. Nah makanya dengan adanya gebrakan ini nih yang Joshua bikin untuk bawa tim bola basket tunarungu ke internasional, ini akan menjadi sebuah gebrakan yang akhirnya nanti menjadikan ini wadah buat si anak-anak basket tunarungu nih jadi kayak wow, ternyata kita bisa loh nanti mewakili nama Indonesia di ajang internasional. Nah itu loh, jadi biarlah apa yang kita lakukan ini karena baru pertama, mudah-mudahan akan terus menjadi tempat ya. Awal untuk kejuaraan dunia lainnya, ya kan? Kita doakan ya, semoga nanti jadi batu loncatan untuk yang lebih keren lagi. Ini Mas Joshua, ini didukung Perbasi nggak? Berbaju bawah nggak mau beraja dulu aja bertaja untuk berbaju kangen berbaju boleh baju kamu ada dia ada ngecek ke kurcaji bertaja ibu nama Dharma Dave berbaca kita secara beneran orjaji angka mungkin apapun terus berbaca tidak diperut
buku, kasih bola basket untuk apa PBBTI dikasih bola basket. Ya. Okay. Ya, jadi Perbasi pun ketika kita audiensi, kita diterima sama Ibu Nirmala Dewi, sekjennya, dan mereka sangat support sebenarnya untuk teman-teman di FBBTI ini, dan bentuk support mereka ya mereka memberikan fasilitas kayak mau pakai lapangan basket nggak di GBK, terus kita support bola basket ya mau sesuai size yang nanti mereka akan pakai di sana, dan itu kan support yang menurut kami ya dibutuhkan gitu loh. Terus juga mereka juga mempermudah izin, membantu perizinan. Terus juga mereka mengarahkan kita untuk nanti dibikin seminar wasit khusus basket tuli. Mereka itu yang Bu Nirmala Dewi itu yang memberitahu ke kita bahwa kalau seandainya kalian main basket itu pakai bendera dan di sana pakai lampu, kalau kalian mau bikin kompetisi di sini, berarti kalian harus ambil wasit yang sudah terbiasa meniup kompetisi basket tuli internasional untuk memberikan materi di Jakarta. Kalian buka sertifikasi untuk pelatihan wasit khusus basket tunarungu. Nah, ide itu dari siapa? Dari Bu Nirmala ketika kita audiensi. Nah, maksudnya memang itu bentuk support kalau menurut saya. Bentuk support yang memang teman-teman di FBBT ini kurang paham dan kurang mengerti ya apa yang harus mereka lakukan gitu. Nah, makanya saya bilang sama Joshua dan teman-teman ketika pulang nanti dari Hong Kong, komunikasi ini juga masih terus harus dilakukan. Karena kalian butuh masukan, butuh support apa yang kalian mau kembangkan lagi nanti setelah perjalanan dari Hong Kong ini. Apalagi nih yang kalian mau buat. Programnya apa? Kalian mau ada kompetisi. Oh, berarti harus ada wasit. Wasit harus sertifikasi dulu. Seperti itu. Oh, berarti sekarang sedang ada planning untuk sertifikasi wasit tunarungu juga dong? Iya, biar mungkin teman-teman yang dari komunitas tunarungu yang udah merasa gue udah nggak mau jadi pemain bisa jadi wasit kan? Iya kan? Teman-teman tunarungu yang tidak mau main basket kemungkinan bisa jadi wasit. Jadi kan membuka lapangan pekerjaan juga buat mereka, dan mereka juga masih bisa networking dan silaturahmi sama teman-teman tunarungu yang lain kan. Berarti rencana jangka panjangnya tadi ya mungkin sekarang fokus dulu sama Hong Kong ya. Nah, tapi sekarang rencana jangka panjangnya mungkin tadi bisa buat turnamen sendiri di Indonesia. Khususnya untuk berarti sampai sekarang belum ada turnamen basket tuli di Indonesia ya? Kalau yang official gitu. Officialnya belum ada sih, Mas Tirto. Paling kalau mau bikin turnamen basket cuma internal ya. Sama kawan-kawan aja ya. Yang seperti dulu kita buat. Iya, jadi kayak internal aja. Misalnya saya sama Joshua meeting, kita mau bikin event basket dalam rangka misalnya 17 Agustus. Akhirnya kita bikin 5 lawan 5. Ayo yang mau ikut daftar. Nah, seperti itu sih. Sebenarnya lebih ke internal game saja sih. Biar mereka juga ketemu, saling kumpul, main basket, update-update kehidupan, segala macam. Yang penting kumpul dulu gitu loh. Sampai akhirnya kebentuk FBBTI ini, ya planningnya adalah harus ada kompetisi yang beneran gitu loh. Yang dari Jember ikut, Surabaya ikut, dari Bandung ikut. Nah, kita pengennya seperti itu. Nah, makanya kemarin audiensi ke Perbasi juga Perbasi kasih banyak masukan sih ke kita apa yang harus kita lakukan. Ini mungkin kan kalau sekarang lagi fokusnya untuk yang ke Hong Kong ya Mas Jos, itu tantangan untuk mempersiapkan tim untuk ke Hong Kong apa aja sih? Apa kesulitan kamu menyiapkan untuk pergi ke Hong Kong? Yang terminal depan dapat belum pernah keluar negeri. Pertama kali. Terminal Jakarta, Topia Avan, takut mempera apa? Pen harus kita mungkin apa? Oh iya sih.
Jadi mungkin maksudnya si Joshua adalah karena ini adalah event pertama internasional teman-teman tunarungu. Mereka tuh masih shock dalam arti nanti kita ketemu Mongolia gede-gede gimana ya? Nanti kita ketemu Filipina rajanya Asia gimana ya? Itu ada omongan kayak gitu Mas di internal. Terus kita ketemu Hong Kong tuan rumah gimana ya kalau kita disurakin gitu loh kayak. Jadi kayak gitu-gitu tuh masih menghantui mereka lah. Ditambah kalau misalnya mereka berbicara tadi kayak Joshua tadi sempat terangin, kalau ketemu pemain-pemain normal di Jakarta ya sudah biasa. Betul, Tapi kalau udah ngomongin internasional pertama kali dan ini juga pertama kali mereka bawa nama Indonesia ini kayak persiapannya jauh lebih sulit lah ketimbang kayak main-main basket di Jakarta aja gitu loh. Ya kan? Kalau Mas Joshua nonton tim lawan nggak? Nonton kita nonton di YouTube. Pernah nonton YouTube. Filipina mau ada toko Tinggi-tinggi. jago. Teman itu harus pecah. Indonesia Yakin harus bisa, jangan takut. Jangan takut. Katanya. Makanya saya bilang, Mas Tito tanya, yakin menang nggak? Jawabnya jangan. Jangan. Ngantuk. Tapi yang lucu ya, waktu itu yang lucu adalah kita waktu itu nonton YouTube basket tuli Amerika. Udah kayak pemain NBA. Waduh. Itu mereka kayak alley-oop dunk, ngedang gitu. Kita kayak pas nonton gitu. Padahal kita nonton di YouTube ya kayak gimana ini? Kalau mereka mau bercocok dunia. nomor 1 Amerika. Mau berdua Eropa. CPCC. Australia. Ya. Australia. Oke. Gak apa-apa. Pakai tangga aja, gak apa-apa. Pakai tangga. Oke, ini kalau mungkin tadi dukungan dari Perbasi juga gitu ya. Kalau misalkan dari internal komunitasnya Mas, dukungan untuk perkembangan FBPTI sendiri, apa yang udah dilakukan gitu? Dari komunitas, dari teman-teman ya? Iya. Nah ini yang ngebedain kalau menurut saya ya, kan saya ada di dunia yang basket normal, sama sekarang saya belajar banyak dari teman-teman tunarungu. Perbedaannya tuh mereka tuh saling dukung. Satu sama lain tuh saling dukung gitu. Kayak misalnya, ini sedih sih. Jadi waktu kita mau ke Australia itu kemarin, mereka bikin poster. Itu open donasi. Itu tuh dari teman-teman tunarungu tuh disebarin dan akhirnya ada yang nyumbang 50.000, 100.000 sambil pakai not gitu. Kalian pasti bisa, percaya, saya aja percaya gitu loh. Kasih yang terbaik. Jadi ketika mereka memberikan 100.000, 50.000, 200.000, itu tuh di transferan itu ada not-not yang bikin semangat gitu. Nah, pesan-pesan. Itu jadi buat saya tuh kayak wow. Ini loh yang ngebedain sama teman-teman normal lain. Kalau teman-teman basket normal, misalnya kita open donasi ya transfer aja. Ya paling tulis donasi basket nama gitu kan. Kalau mereka enggak, mereka tuh kayak kasih semangat gitu loh, kayak ada kepercayaan. Iya gitu, itu yang kayak buat saya kayak wow, luar biasa loh ya gitu. Kayak wah gokil ya, gue mau belajar gitu loh. Nah kalau menurut saya sih teman-teman di tunarungu tuh lebih solid sih kalau menurut saya. Nah itu donasi itu untuk apa tuh? Kekurangan gini, untuk teman-teman ini berangkat kan mereka butuh beli tiket pesawat, nginep kan ya, apa segala macam. Nah dari kita breakdown anggarannya tuh kayak akhirnya kita kayak yuk cari sponsor yuk gitu. Awalnya cari sponsor kan, terus dapat sponsor nih dari boleh sebutin nggak sih? Boleh. Dari Bakri, Pelita Jaya, kita dapat sponsor dari Bakri. Terus di DBL Indonesia juga kasih kita sponsor. Terus ada juga brand-brand yang produk-produk yang jersinya dari kita deh gitu. Kayak ini nih. Yang jersey saya pakai ini dari One Stop Basketball.
Terus Perbasi juga support gitu. Terus kaos kaki udah ada belum? Gue support ya. Kaos kaki. Sen, sepatunya dari gue ya gitu. Jadi kayak teman saya Rico gitu support sepatu kaki. Terus hoodie udah ada belum? Wih, sampai hoodie. Iya, terus hoodie-nya dikasih dari Dots gitu kayak. Ya, jadi karena kita butuh hoodie karena di sana dingin kan. Benar. Nah, jadi ketika kita ngomongin basket tuli ini apalagi timnas berangkat bawa nama Indonesia, bentuk support dari masyarakat Indonesia yang suka basket pun bagus sih kalau menurut saya. Dan open donasi ini adalah bentuk kalau memang di tunarungu tuh ada kebiasaan mereka tuh support each other gitu loh. Oh iya. Kayak mereka tuh pengen tuh walaupun cuma kasih nggak seberapa ya, tapi buat support. Mereka tuh ini bentuk support gue untuk kalian loh. Nah itu tuh jadi nggak dihilangkan kebiasaan itu sama teman-teman ini. Makanya open donasi yang itu buat teman-teman tuli juga masih dilakukan. Dengar dari sponsor sama bantu-bantuan sih aman lah ya ke Hongkong ya. Soalnya tadi aku juga awalnya mikir jauh banget kan, dan itu pasti nginep. Oh ini ya kalau masuk Tirto lebih aman lagi nih kalau jauh-jauh. Mungkin masih ada yang mau ini ya. Saya bilang kalau kita diwawancara sama Tirto jauh-jauh hari lebih banyak sponsor pasti. Harusnya udah jauh-jauh hari ya Mas ya. Tapi nggak apa-apa. Bekar. Iya. Mama. Teteh Bakar. Iya Bakri. Udah aman lah ya. Iya, betul. Ini mungkin kedepannya mungkin ya setelah kompetisi di Hong Kong, apakah nanti FBBTI kepikiran untuk mau bikin tadi kompetisi nasional atau mungkin tidak hanya di internal gitu? Oke, sebelum menjawab itu paling keberangkatan mereka ini ke Hong Kong besok tuh dalam rangka meloloskan diri untuk ke jenjang berikutnya, yaitu ke Deaflympic 2025 di Tokyo. Bulan November, tanggal 15 November sampai tanggal 23 November. Deaflympic. Itu Olimpiade. Ya, itu Olimpiade khusus atlet tunarungu. Caburnya banyak berarti ya? Caburnya banyak, ada 23. Ada renang, bulu tangkis, sepak bola, tenis meja, golf, menembak, banyak lah, ada 23. Nah, basket ini udah jadi bagian dari si tunarungu di Indonesia kan. Nah, makanya saya bilang sama Joshua, ketika kamu memulai pergerakan ini, pasti akan ada cabur lain, cabang olahraga lain yang melihat pergerakan kamu dan meniru pergerakan kamu. Karena kamu sudah punya Deaflympic, Olimpiade khusus tunarungu. Jadi nggak apa-apa, kamu jalankan aja dulu misi kamu sama visi kamu di basket, biar cabur lain melihat, dan akhirnya mereka ikut membuat, dan akhirnya nanti semakin banyak atlet-atlet tunarungu dari berbagai macam cabang olahraga yang akhirnya ikutan ke Deaflympic gitu, membawa nama Indonesia. Makanya saya bilang sama Joshua, udah jangan kecil hati, udah lakuin aja apa yang harus kamu lakukan, sama ke teman-teman yang lain. Gitu sebenarnya. Jadi, nah kalau kita nanti lolos, kita ikutan Deaflympic, ya paling programnya adalah menyaring lebih banyak. Nanti kita pulang dari Hong Kong, kita akan menyaring lebih banyak pemain-pemain basket yang tunarungu yang nantinya akan latihan bareng atau mungkin kita akhirnya jadi bikin kejuaraannya, tadi seperti saya sampaikan. Jadi langkah awal juga ya buat nggak cuma di basket aja, tapi cabang olahraga lain. Betul. Nah ini tadi kan berarti Mas Joshua ini timnas ya berarti? Timnas. Nah kalau biasanya kan kalau kita timnas Indonesia tuh suka ada yang jual jersey. Ini jersinya. Nah ini gimana jersinya dijual kan nanti? Mas Tirto tanya, jersinya nanti dijual atau tidak? Jual. Kenapa? Belum. Kenapa? Harus pecan. Aku. Nama ban stop. Pesan. Maksudnya Mas Tirto,
Kalau ada teman-teman basket di luar basket tunarungu yang mau beli jersey basket tunarungu, bisa atau tidak? Bisa. Iya. Kan angko. Angko. Iya. Bentuk dukungan juga. Betul. Kau cetera. Ya. Top gua. Belangkon ya. Enggak ya. Harusnya kamu pas tanding Hongkong pakai belangkon. Masa? Pas defile lagi baris pakai belangkon. Pakai belangkon. Iya, kemarin juga pakai ini kan dia, penutup kepala mainnya. Oh iya, Mas Joshua, spandek iya. spandek cap namanya. Kalau di basket spandek cap kita sebut. Tora, nama Tora. Pas datang defile baris harus pakai belangkon. Berbocah-bocah. Iya. Orang lihat gini teropong. Indonesia. Pakai ini Mas, pakai. Boleh kata Pak Joshua boleh. Ya tapi ada kepikiran nggak mau fokus merchandise gitu? Ada. Nah, Ide bagus. ada. Ide. Muter lagi. Ada. Ide bagus. Ya, kalau menurut saya sih nanti ini sebuah ide yang memang bagus karena waktu awal pertemuan dengan mereka pun saya bilang kita harus bisa monetize ya, maksudnya make money dari apa yang kalian cintai. Saya bilang. Karena butuh modal juga buat segala turnamen gitu-gitu. Terus mereka tanya apa yang bisa kita buat, uangnya dari mana, dapat uangnya dari mana. Saya jelasin tuh berdasarkan pengalaman saya bekerja di basket kan. Kamu bisa melakukan ini. Nah, salah satunya adalah ini, merchandise. Memang ini sudah ada ada di agenda kita sih. Nantinya akan ada merchandise karena kayak misalnya teman-teman yang tadi support memberikan dananya, kan bisa dialihkan menjadi beli merchandise-nya kan. Daripada nyumbang aja kan bisa dapat ini juga. Jadi nanti kalau nonton juga pakai ini kan keren. Benar, saya juga sudah bilang ke mereka sih bahwa bentuk support yang teman-teman tunarungu sudah suka sumbangin, bisa juga nantinya akan bentuknya adalah mereka membeli merchandise kalian. Benar. Dan mereka pakai, mereka bangga gitu. Komunitasnya juga makin solid pasti. Betul. Saya sih setuju banget sih kalau ada merchandise. Pak Tito udah mau beli ya? Waduh, boleh Lihat sih. jersey-nya. Semoga harganya sesuai. Ramah di kantong ya. Iya, ramah. Kalau yang kayak sepak bola kan memang ada yang sampai 1 juta, itu yang memang sama persis ya. Ada yang sampai murahnya. Nah, mungkin aku yang murahnya. Bagian itunya. Bagian yang murahnya. Oh, grade-nya berarti. Iya, ada grade-nya ya benar. Yang khusus pemain sama yang supporter. Iya, betul. Betul, ada grade-nya sih. Ya kita tunggu lah ya, kita lihat merchandise-nya ke depan FBBTI gitu. Nah, mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir Mas Jos dan Mas Insane gitu. Harapan Mas Jos, harapan untuk FBBTI dan juga mungkin untuk basket tuli di Indonesia, harapannya seperti apa? Harapan seluruh Indonesia baca jangan basket nggak ada atlet Jadi atlet. aku teman mengker untuk masa depan harus semangat. Harus semangat. Ukir masa depan ya. Bukan baca penting baca masa depan. Iya. Harapannya sih ya nggak jauh beda sih sama apa yang Joshua sudah sampaikan. Harapannya sebenarnya bisa menjadi bagian dari basket Indonesia lah, yang mengharumkan nama Indonesia, terus juga bisa melakukan banyak hal dari apa yang mereka cintai, khususnya basket. Sebenarnya harapannya itu sih, biar juga basket tuli juga lebih dikenal lagi dan nggak dianggap sebelah mata. Terus juga mereka juga keinginannya untuk bisa diterima sama teman-teman normal. Harapannya sih sebenarnya itu sih, bisa lebih diterima oleh teman-teman basket normal. Jadi jangan lu tunarungu repot, agak bingung lo, gitu. gue nggak bisa, ya jangan lah. Maksudnya dikasih kesempatan lah. Nah sebenarnya berkomunikasi sama teman-teman yang tunarungu pun menyenangkan kalau aku ya. Maksudnya jadi belajar hal baru kan, belajar bahasa isyarat juga. Tadi belajar beberapa paham gitu. Iya. Paham, ya gitu. Monas. Ingat, lupa. Terima kasih.
Ya semoga harapannya tadi bisa terwujud ya. Amin. Sukses buat ke Hongkongnya. Semoga target-target kedepannya bisa juara, bisa dicapai. Bisa ikut Deaflimpiade ya. Iya. Deaflimpic. Di Jepang, Deaflimpic. Deaflimpic di Jepang. Ya, Bulan semoga November. makin banyak ya peminat-peminat basket tuli juga gitu kan. Terima kasih Mas Insen buat waktunya. Terima kasih Mas Joshua buat waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga. Sama-sama. Terima kasih juga buat para penonton The Chapter yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. Yeay.